Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester Pendidikan Agama Islam. Halo, kembali lagi bersama saya. Izinkan memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Hatsiro Mumtaz. Di sini saya akan menjawab nomor satu, ujian tulis, eh, ujian tengah semester, mohon maaf, ujian tengah semester PAI. Yang pertama, ini. Ada pertanyaan, tanamlah kejujuran maka engkau akan menuai kepercayaan orang yang suka berkata jujur mendapatkan tiga hal yakni kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Soal yang pertama yaitu A, bacalah satu ayat Al-Quran yang ada kaitannya dengan jujur dan amanah secara tartil kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang jujur. Dari Quran Surah At-Taubah ayat 119. Terus ada lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tuwa tuwaddul amanati ila ahli ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Berikutnya ada yang saya dapatkan adalah dari surat Al-Anfal ayat 27 ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatkum wa antum ta'lamun. Yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu, sedang kamu mengetahui salahnya. Dari surat Quran Surat Al-Anfal ayat 27. Baik, eh, terus ada pertanyaan kedua yaitu menjelaskan indikator seseorang yang kokoh memegang amanah. Baik, yang pertama orang yang kokoh dalam memegang amanah, yang pertama kita bisa klasifikasikan itu orangnya jujur. Jadi orang yang amanah itu bisa menyampaikan informasi sesuai dengan bentuk aslinya, tidak ada yang ditambahkan atau dikurangi secara makna. Tentu hal ini merupakan implementasi dari sikap jujur. Yang kedua adalah tanggung jawab. Jadi orang amanah itu orang yang harus bertanggung jawab, yang akan melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam bidang apapun, tidak peduli seberat dan sebanyak apapun rintangan yang akan dihadapi. Yang ketiga adalah tepat janji. Dengan menepati janji, dapat dimaknai bahwa orang tersebut memenuhi kepercayaan yang diberikan oleh seseorang pada dirinya, terlepas bahwa janji tersebut datang dari dirinya sendiri atau orang lain. Terus yang keempat adalah tegas. Jadi orang yang amanah eh, saat menjalankan eh, kepercayaan dari orang yang berisi tugas atau kewajiban tertentu, bukan tidak mungkin kan, seseorang akan menemui halangan atau gangguan yang berasal dari dalam dirinya sendiri ataupun orang lain. Jadi dengan memiliki sifat amanah, tentu orang tersebut telah bersikap tegas. Yang kelima, sering dipercayakan tugas tidak bisa. Jadi orang yang memiliki sifat amanah seringkali banyak dipercayakan tugas-tugas yang tidak biasa, yang memang membutuhkan orang yang amanah untuk mengerjakan tugas tersebut. Karena tugas tersebut akan gagal jika dipercayakan oleh orang tanpa berkemampuan untuk bersikap amanah.
Baik, mungkin itu saja jawaban nomor satu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fibrina Zainubah Rahman dengan NIM 007 akan menjawab pertanyaan nomor 2. Yang pertama adalah pengertian adil dan keadilan secara etimologis dan terminologis. Yang pertama adalah secara etimologis, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, atau berpihak kepada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sedangkan secara terminologis, adil mengandung makna suatu sikap yang bebas dari ketidakjujuran dan diskriminasi. Secara etimologis, kata keadilan berasal dari bahasa Arab yaitu al-adl yang berarti keadaan yang terdapat dalam jiwa seseorang yang membuatnya menjadi lurus. Sedangkan keadilan secara terminologis yaitu terdiri dari berbagai pendapat para ahli. Salah satunya adalah Plato. Menurut Plato, keadilan diproyeksikan pada diri manusia, sehingga yang dikatakan adil adalah orang yang dapat mengendalikan diri dan perasaannya dengan akal. Yang kedua adalah surat Al-Maidah ayat 8 beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wala yahjrimannakum syananu qaumin ala alla ta'dilu. Ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban nomor 3 TSPAI. Baik, pertanyaannya adalah yang pertama, eh, jelaskan makna Tuhan dalam perspektif filosofis. Jadi, filosofis ketuhanan adalah pemikiran tentang Tuhan dengan pendekatan akal jurnal humaniora, eh, teknologi, budi, maka dipakai pendekatan yang disebut filosofis. Bagi orang yang menganut agama tertentu, terutama agama Islam, Kristen, Yahudi, akan menambahkan pendekatan wahyu di dalam usaha memikirkannya. Jadi, filsafat ketuhanan adalah pemikiran para manusia dengan pendekatan akal budi tentang Tuhan. Usaha yang dilakukan manusia ini bukanlah untuk menemukan Tuhan secara absolut atau mutlak, namun mencari pertimbangan kemungkinan-kemungkinan bagi manusia untuk sampai pada kebenaran tentang Tuhan. Filsafat ketuhanan mengajarkan manusia mengenal Tuhan melalui akal pikiran semata-mata yang kemudian kebenarannya didapati sesuai dengan wahyu atau kitab suci. Dan kata lain bahwa baik agama ataupun filsafat ketuhanan sama-sama bertolak dari pangkalan pelajaran ketuhanan. Tapi jalan yang ditempuh berbeda, masing-masing menempuh cara dan jalannya sendiri. Namun keduanya akan bertemu kembali di tempat yang dituju dengan kesimpulan yang sama, yaitu Tuhan ada dan Maha Esa. Maka itulah makna Tuhan dalam perspektif filosofis. Yang kedua, di pertanyaan, jelaskan makna Tuhan dalam perspektif teologis. Sebelumnya, saya mungkin agak bingung ya. Teologis sendiri itu dalam KBBI berarti pengetahuan tentang ketuhanan, ya, mengenai sifat-sifatnya. Jadi, makna-makna Tuhan dalam teologi seperti itu mungkin dari sifat Tuhan atau keadilan Tuhan. Baik, saya akan membahas yang sifat Tuhan aja. Jadi, kaum Mu'tazilah bertentangan paham dengan kaum Asy'ariyah yang mengatakan bahwa Tuhan itu punya sifat. Tuhan itu Esa. Jika Tuhan mempunyai sifat-sifat, itu mestilah kekal seperti hanya dengan zat Tuhan. Jika demikian, hanya hal yang bersifat kekal bukan satu tetapi banyak. Atau istilahnya ta'addud al-qudamah.
dari Harun Nasution tahun 2006. Menurut Wasil, kepada Tuhan tak mungkin diberikan sifat yang mempunyai wujud tersendiri dan kemudian melekat pada zat Tuhan. Karena bersifat kodim, maka apa yang melekat pada zat itu bersifat kodim pula. Dengan demikian, sifat adalah bersifat kodim. Hal ini tentu akan membawa pada adanya dua Tuhan, karena yang boleh bersifat kodim hanyalah Tuhan. Dan kata lain, kalau ada sesuatu yang bersifat kodim, maka itulah mestilah Tuhan. Oleh karena itu, ajaran dasar yang terpenting bagi Mu'tazilah ialah tauhid atau kemahasaan Tuhan. Zat yang unik, tidak ada yang serupa dengan dia. Mereka menolak paham anthropomorphism yang yaitu menggambarkan Tuhan dengan menyerupai dengan makhluk-makhluknya. Jadi uh, Tuhan itu nggak bisa kita bayangkan. Jadi yang ada dalam pikiran kita makhluk-makhluk Tuhan itu yang bisa kita pikirkan. Tuhan itu punya mata, mempunyai sifat seperti manusia. Padahal pikiran-pikiran itu maksudnya belum belum sepenuhnya benar karena Tuhan itu berbeda dengan uh, makhluk-makhluknya yang diciptakan. Itu yang digambarkan oleh teori ini. Sedangkan Asy'ariyah berpendapat bahwa Tuhan mempunyai sifat. Mustahil menurut Asy'ariyah Tuhan mengetahui dengan zatnya. Karena dengan demikian zatnya adalah pengetahuan dan Tuhan sendiri adalah pengetahuan. Tuhan bukan pengetahuan, tetapi yang maha mengetahui. Selanjutnya Asy'ariyah berpendapat bahwa Tuhan dapat dilihat di akhirat. Alasannya ialah bahwa sifat-sifat yang tak dapat diberikan kepada Tuhan hanyalah sifat-sifat yang akan membawa arti diciptakannya Tuhan. Sifat dapatnya Tuhan dilihat tidak membawa pada hal ini, karena apa yang dapat dilihat tidak mesti mengandung arti bahwa ia mesti bersifat diciptakan. Jadi ada dua pandangan yang mengenai tentang sifat Tuhan. Jadi itu seperti teologinya bagaimana pandangan-pandangan orang-orang Islam eh, seperti itu. Ada yang berbeda pendapat dan terserah hak kita memilih yang mana yang menurut Anda rasional saja. Mungkin sekian dari itu jawaban nomor 3 saya. Mohon maaf jika ada kurang atau kurang jelas pembahasannya, Pak. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farah Sabtari Farah dengan nomor induk 021. Sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester pada mata kuliah PAI, yaitu Pendidikan Agama Islam. Saya menjawab nomor 4. Akidah atau keimanan yang mantap pada diri seseorang akan melahirkan perilaku atau akhlak yang juga dikenal sebagai etika dan moral. Untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan perbedaan dan persamaan antara akhlak, etika, dan moral. Baik, saya akan menjawab tentang perbedaan dari ketiga tersebut. Yaitu yang pertama, pada etika itu penilaian baik dan buruk didasari oleh pendapat dari akal pikiran. Lalu untuk moral, berdasarkan pada kebiasaan yang berlaku secara umum pada bermasyarakat. Dan yang terakhir yaitu pada akhlak. Ukuran baik dan buruk itu sudah dijelaskan yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sini saya akan menjelaskan secara rinci norma etika itu sebagai standar perilaku masyarakat di lingkungannya. Etika sendiri dapat dikatakan bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Lalu untuk moral adalah suatu istilah yang mengacu pada kebiasaan bersifat tunggal, yang menentukan karakter, sifat, dan tujuan pribadi. Lalu untuk akhlak adalah budi pekerti, perangai, tingkah laku yang mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadis, yang sifat nilainya yaitu universal dan abadi. Lalu akhlak di sini sudah dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin, yang artinya hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Jadi persamaan dari ketiga hal tersebut yaitu seseorang yang seringkali berlakuan baik, melakukan hal yang baik, kita sebut sebagai orang yang berakhlak,
beretika, bermoral, dan sekaligus orang yang mengerti susila. Jadi dari bermoral, beretika, berakhlak itu dapat disimpulkan bahwa seperti mempunyai asusila. Istilah tersebut sama-sama mengacu pada perbuatan manusia yang selanjutnya ia diberikan untuk kebebasan untuk menentukan apakah mau memilih jalan yang bernilai baik atau buruk, benar atau salah berdasarkan keputusannya yang masing-masing pilihannya mempunyai konsekuensi yang berbeda. Sini sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 36 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innasyama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ul, yang artinya dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Lalu untuk indikator manusia berakhlak, untuk jawaban nomor 2, yaitu indikator manusia berakhlak antara lain adalah memiliki rasa malu. Rasa malu ini tuh mengacu pada sadar diri. Jadi orang itu harus mempunyai kesadaran diri, namun percaya diri dalam berinteraksi di lingkungan bermasyarakat, tidak menyakiti perasaan orang lain, banyak melakukan kebaikan, dan benar dan jujur dalam berucap, tidak banyak bicara, tapi perbanyak perbuatan. Penyabar, tenang hatinya, selalu bersama Allah, bijaksana, hati-hati dalam melakukan hal yang ingin dilakukan, disenangi teman dan lawan, tidak mempunyai rasa dendam, tidak suka mengadu domba, tidak pelit karena Allah, benci akan hal dalam pelit gitu ya. Untuk indikator selanjutnya kita harus mempunyai akhlak yang bermacam-macam. Seperti yang pertama, macam-macam akhlak yang pertama yaitu akhlak kepada Allah. Yaitu kita harus beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah Allah untuk menyembahnya sesuai dengan perintahnya. Lalu yang kedua yaitu berzikir kepada Allah, yang mengingat Allah dalam berbagai situasi dan kondisi kita, baik diucapkan dengan mulut maupun dengan hati. Lalu kepada akhlak kepada diri sendiri, yaitu kita harus mempunyai rasa sifat sidik. Sidik itu artinya adalah benar dan jujur, lawan dari dusta atau bohong. Kita sebagai orang muslim dituntut selalu berada dalam keadaan benar lahir dan batin, benar dari hati, benar perkataan dan perbuatan. Jangan kita membohongi sesama kita, karena itu perbuatan yang tercela. Lalu kita harus mempunyai amanah, yaitu amanah ini memiliki arti sebagai dapat dipercaya. Bentuk amanah dapat berupa tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan tertentu, menunaikan kewajiban yang baik yang sudah diberikan kepada Allah. Jadi kita harus memegang teguh dalam sifat amanah ini, karena agar kita bisa dapat dipercaya orang, kita akan mendapatkan hikmah dari apa yang diberikan oleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini saya sudah menjelaskan dari 2 pertanyaan ujian tengah semester. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meisa Carlota dengan NIM 048 akan menjawab pertanyaan nomor 5. Secara garis besar, inti dari kandungan ajaran agama Islam adalah akidah, akhlak, dan syariah. A. Jelaskan pengertian akidah serta ruang lingkupnya. Akidah merupakan keimanan yang teguh dan bersifat pasti terhadap Allah dengan segala pelaksanaan kewajiban, bertauhid dan taat kepadanya, beriman kepada para malaikatnya, rasulnya, kitabnya, hari akhir, takdir baik dan buruk, dan lain sebagainya. Ruang lingkup akidah yang pertama ada ilahiyat, yaitu pembahasan akan segala sesuatu hal yang memiliki hubungan dengan ilahi seperti wujud Allah dan sifat-sifat Allah. Yang kedua yaitu nubuwat,
yaitu pembahasan mengenai segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembahasan mengenai kitab Allah, mukjizat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ruhaniyat, yaitu pembahasan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisika, seperti malaikat, jin, iblis, setan, roh, dan banyak lain sebagainya. Yang keempat yaitu sam'iyat, adalah pembahasan segala sesuatu yang hanya bisa diketahui melalui dalil nakli berupa Al-Quran dan Sunnah, seperti halnya alam barzah, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga dan neraka, dan lainnya. Yang B, jelaskan pengertian syariah serta ruang lingkupnya. Syariah adalah segala yang disyariatkan oleh Allah, baik dengan Al-Quran maupun dengan sunnah Nabi, ataupun yang dapat melengkapi semua dasar-dasar agama, akhlak, hubungan manusia dengan manusia, bahkan meliputi juga yang menjadi tujuan hidup dan kehidupan manusia untuk keselamatan dunia dan akhirat. Ruang lingkup syariah yang pertama ada ibadah, yang kedua muamalah, yang ketiga munakahat, yang keempat jinayat, yang kelima siasat, yang kelima akhlak, dan yang keenam adalah peraturan lainnya. Sekian jawaban ujian tengah semester dari kelompok 6. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.